Oke, dan inilah tampilan dari dashboard adminnya. Di sini ada beberapa menu ya, teman-teman. Ya, layaknya fungsional bagi sebuah sistem pendataan sebuah alumni ya, baik itu nantinya di sekolah ataupun di perkuliahan. Oke, di sini ada data anggota, ada tambah anggota dan laporan. Oke, kita buka di data anggota. Nah, ini nanti data anggota akan kelihatan di sini. Nanti kalau misalkan si anggotanya, anggota alumninya sudah diinputkan, nanti akan masuk di sini ya. Terus juga di sini untuk penambahan anggota. Nah, ini teman-teman. Jadi di sini untuk penambahan anggota, di sini ada menu info dasar, ada keluarga, orang tua, kontak di sini ya. Ada juga akademik dan akunnya. Terus di sini menu laporan. Nah, di sini ada laporan keseluruhan, laporan per angkatan, dan laporan per provinsi seperti itu. Oke, jangan kemana-mana, ayo kita bahas. Yups, dan di pertemuan kali ini teman-teman kita akan membahas tentang sistem informasi pendataan alumni ya. Nanti bisa digunakan di sebuah instansi seperti yang mungkin sekolah ataupun nanti juga perkuliahan seperti itu ya. Jadi intinya ini adalah sistem informasi atau aplikasi pendataan alumni seperti itu ya. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi pengembang atau develop dari sistem ini. Saya ucapkan terima kasih, dan bagi teman-teman nanti yang mau mengcustom ya dari sistem ini bisa mengunjungi dari developnya sendiri. Saya akan taruh di deskripsi. Oke, kita lanjutkan teman-teman, kita fokus saja. Di sini saya akan menembokkan dari sistem ini, yaitu sistem informasi pendataan alumni ya. Nah, ini biasanya berguna banget nanti biar dari setiap angkatan itu akan kelihatan data-data alumni, baik itu nantinya di perkuliahan ataupun di sekolah seperti itu. Oke, sebelumnya teman-teman bisa menyiapkan nanti untuk penginstalannya sendiri ya. Baik teman-teman, untuk XAMPP-nya teman-teman di sini bisa menggunakan versi 5.6 ya. Nah, di sini untuk XAMPP-nya teman-teman nanti gunakan versi 5.6. Jangan menggunakan PHP yang terbaru, semisal PHP 7 atau 8, nanti akan terjadi trouble ya. Saya garis bawahi teman-teman harus menggunakan XAMPP yang versinya 5.6. Nah, ini ya. Selanjutnya teman-teman bisa menggunakan text editor, itu bebas, bisa menggunakan apa saja nantinya ya bagi teman-teman semua. Kalau di sini saya contohkan sebagai saya menggunakan yaitu Sublime Text teman-teman. Nanti teman-teman bisa menggunakan Notepad ataupun Visual Studio dan lain sebagainya, yang jelas nanti text editor ya. Nah, satu hal yang perlu teman-teman garis bawahi juga di sini untuk penamaan database ya. Nanti teman-teman bisa men-setting database, nama databasenya itu harus sesuai dengan apa yang nantinya kita akan buat di PHPMyAdmin. Oke, di programnya sendiri teman-teman bisa menemukan si kode program database, bisa masuk ke application, lalu masuk ke config di sini teman-teman ya. Masuk ke config. Nah, di sini lalu masuk teman-teman ke file database. Nah, lalu scroll ke bawah ya. Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Teman-teman scroll ke bawah. Oke, nah ini untuk koneksinya teman-teman. Nah, nanti yang jadi catatan bagi teman-teman untuk nama database-nya ini di sini harus sama ya kalau nanti teman-teman mau membuat database di PHPMyAdmin. Saya contohkan di sini untuk nama database sendiri adalah alumni P2 ya. Nah, ini harus jadi catatan nanti ketika teman-teman membuat nama database di PHPMyAdmin. Di mana sih Bang PHPMyAdmin? Yaitu kita masuk dulu ke sini teman-teman. Nah, di sini nanti teman-teman ke lokalnya. Kalau teman-teman nanti masuk ke PHPMyAdmin kira-kira seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan PHPMyAdmin. Nah, nanti ketika teman-teman membuat nama database itu harus sesuai. Nah, ini ya saya contohkan yaitu alumni P2. Ini harus sama dengan si namanya, ini harus sama dengan apa yang ada di file codingan di sini ya. Oke, paham ya? Karena kalau tidak sama itu nantinya tidak akan terkoneksi. Oke, itu sekilas untuk pengkoneksian ya. Oke, kita lanjutkan saja ke demonya, teman-teman. Kita kembali lagi ke websitenya. Oke, di sini saya sudah masuk ke websitenya. Sebelumnya saya akan log terlebih dahulu, teman-teman. Oke. Nah, tampilan loginnya nanti akan seperti ini. Ini untuk pencariannya, untuk data alumninya nanti akan kelihatan di sini, bisa di search engine ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita akan login di sini. Nah, untuk username dan passwordnya di sini agar mempermudah bagi teman-teman semua, saya set yaitu menggunakan username admin di sini, teman-teman. Seperti ini ya, huruf kecil semua, dan password juga admin. Oke, kopikan saja, kita pastikan sini, kita klik login.
Oke, tampilan dashboardnya kira-kira seperti ini. Halaman utama di sini ada pencarian anggota ya. Nanti bisa juga di cluster teman-teman menggunakan nama, angkatan, provinsi, kota, tahun masuk, tahun keluar ya, seperti itu. Terus juga di sini untuk grafiknya bisa kita kelihatan di sini laki-laki berapa, perempuan berapa, total anggota dari alumninya ada berapa ya, nanti akan kelihatan. Oke ya, lumayan cukup estetik teman-teman. Kita lanjutkan akan bahas ke menu selanjutnya. Di sini ada data anggota. Nah, di mana data anggota ini nanti semua data anggota akan kelihatan di sini ya. Jadi nanti detailnya bisa kita lihat. Nah, data anggota misalkan di sini baru satu anggota yang baru saya saja inputkan. Misalkan di sini nama lengkapnya Bayu Tutor, nama panggilannya Bayu, jenis kelaminnya laki-laki, tempat tanggal lahirnya, agama, alamatnya ya. Terus data keluarganya di sini nanti bisa diisikan ya, data orang tuanya, terus data kontaknya di sini ya. Data kontak ada nomor telepon, nomor pribadi ya, nomor 1, nomor 2, terus juga pin BlackBerry kalau misalkan punya BlackBerry ya. Atau mungkin bisa dirubah nanti ini bisa menggunakan WhatsApp ya, seperti itu. Email juga, website di sini Facebook, Twitter ya. Terus juga di sini akan data akademiknya, misalkan angkatannya berapa, tahun masuk, tahun keluar, terus juga kelas terakhir dan catatan ya. Seperti itu. Oke, di sini kita akan tambahkan anggota. Di menu tambahkan anggota di sini ada beberapa fitur juga ya, seperti info dasar, terus juga keluarga, terus juga sini ada orang tua, terus juga ada kontak, akademik dan akunnya. Oke, di info dasarnya di sini kita misalkan akan inputkan ya data yang kedua, misalkan Dewi di sininya namanya ya, teman-teman. Misalkan Dewi, nama panggilan juga misalkan Dewi saja ya. Oke, nah seperti itu. Terus juga di sini jenis kelaminnya perempuan, tempat tanggal lahirnya misalkan sini kotanya misalkan Bandung ya. Oke, kita cari dulu sini Bandung. Oke, salah penulisannya guys. Nah, ini kota Bandung, misalkan tempat tanggal lahirnya kita random aja ya, misalkan ini 2021 nggak mungkin ya. Misalkan di sininya, oke, kita ini dulu ke bawah ya, atau langsung saja di sini misalkan 1997. Oke, tanggalnya 15, agamanya di sini pilih saja ya, misalkan Islam. Oke, fotonya kalau misalkan ada ya, tambahkan saja di sini. Saya ambil saja sebagai contoh, misalkan ini ya. Oke. Terus juga di sini aktifkan saja. Terus juga di sini untuk provinsi ya. Provinsinya misalkan Bandung juga di sini. Oh, Jawa Barat ya, provinsi Jawa Barat misalkan. Nah, ini Jawa Barat. Terus kotanya Bandung, ini sudah, alamatnya misalkan kalau mau diisi di sini misalkan Jalan komplek Cibiru misalkan ya, seperti itu. Terus kita klik simpan. Oke, berhasil, sudah kita simpan teman-teman. Nah, ini ya untuk data anggota yang pertama sudah berhasil kita simpan. Kita masuk ke keluarganya ya, namanya misalkan di sini nama suami istri ya. Oke, misalkan nama pasangan di sini Indra ya, Indra. Terus juga nama anaknya misalkan Asep, atau mau ditambahkan di sini tinggal ditambahkan saja ya. Oke, di sini yang namanya Asep, kita klik simpan. Oke, sudah berhasil kita simpan. Misalkan di sini untuk orang tuanya, nama ayahnya misalkan Lutfi. Seperti itu. Nama ibunya misalkan Siti ya, Siti. Oke, nama walinya misalkan Dida. Oke, provinsinya Jawa Barat misalkan di sini Kabupaten Bandung. Sini alamatnya misalkan Cibiru. Seperti itu, kita klik simpan. Oke, sudah berhasil kita simpan. Terus kontaknya juga di sini, kode rumah ya. Kode rumahnya di sini teman-teman misalkan 001 atau 0017 ya. Nomor rumahnya AB
misalkan 0 atau 17 saja di sini ya, 17. Nomor handphonenya misalkan 082345765876. Oke. Nomor handphone 2-nya kita inputkan juga di sini. Ini BlackBerry. Sebenarnya ini sudah lama banget ya, ini tadinya mau saya ganti dengan WhatsApp ya, seperti itu ya. Ini dikosongkan saja atau misalkan ya diisi saja, misalkan Dewi tadi ya, seperti itu. Emailnya misalkan di sini dewi@gmail.com misalkan, seperti itu ya. Oke, websitenya misalkan dewi.com. Oke, terus Facebooknya Dewi misalkan di sini, Twitternya juga Dewi ya. Kita pakai di sininya ya, kita pakai Nah, kita klik simpan. Oke, sudah berhasil. Lalu kita masuk ke akademik nih, angkatannya misalkan 2016, tahun masuk 2016, terus misalkan 2021 ya, atau di sini kelas terakhir misalnya kelas 8. Di sini catatan. Oke, kita random, klik simpan saja. Oke, katanya sudah berhasil kita simpan. Lalu masuk ke akun. Ini sebenarnya akun di sini kalau mau diubah ya tinggal diubah saja ya untuk passwordnya. Oke, selanjutnya kita masuk lagi ke ini kan data anggota ya teman-teman. Nah, ini data anggotanya sekarang sudah ada 2. Nah, ini teman-teman kita lihat dulu ya. Data anggotanya jadi Dewi yang tadi sudah kita inputkan sini sudah masuk. Terus juga di sini yang barusan ini untuk penambahan anggotanya tadi ya, kalau mau menambahkan lagi ya di sini ya untuk penambahannya. Sekarang laporannya. Oke, laporan di sini ada laporan keseluruhan. Terus juga di sini ada laporan per angkatan ya, ada juga laporan per provinsi. Bisa kita juga download nanti isi berkasnya, teman-teman. Oke, kita download contoh. Nah, ini laporan keseluruhan ya. Oke, kita buka terlebih dahulu. Nah, ini teman-teman ya, laporan keseluruhan nih. Tampilannya nanti akan seperti ini. Jadi alumni dari sistem laporan original ya. Pertama tadi Bayu Tutor, yang kedua ada Dewi ya. Di sini untuk tabelnya ada nama, terus juga nama panggilan, di sini ya jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, terus juga sini nama. Oke. Nah, ini untuk info keluarga namanya masih dikosongkan ya, teman-teman. Oke, itu mantap ya, teman-teman. Kita kembali lagi ke websitenya. Oke, nah ini di sini ada laporan per angkatan. Nanti bisa difilter juga menggunakan angkatan, karena angkatannya di sini belum kita inputkan ya, jadi masih kosong nih teman-teman. Nah, dan datanya belum ada ya karena per angkatan ini. Terus di sini ada laporan per provinsi. Oke, karena di provinsinya tadi Jawa Barat ya, yang lain belum ada. Misalkan kita cari Jawa Barat, teman-teman. Nah, ini Jawa Barat. Nah, kita klik download. Oke, kita buka dulu datanya. Oke, nah ini teman-teman. Kita perbesar dulu ya. Nah, ini untuk Jawa Barat baru ada 1 ya. Tadi karena baru ada 2 inputan ya. Jawa Barat. Nah, ini yaitu Dewi ya. Tempat tanggal lahirnya di sini Kota Bandung, terus agamanya Islam, alamatnya Jawa Barat, Komplek Cibiru ya, dan lain sebagainya seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke websitenya teman-teman. Nah, ini kita kembali lagi ke websitenya teman-teman. Di sini laporan sudah, berarti ya segitu aja teman-teman. Berarti sudah beres ya. Paling kita lihat juga di sini di pengaturan nih ada ini kan super user ya, kita loginnya sebagai super user. Juga di sini ada pengaturan sistem, ada pengaturan pengguna, ada profil dan logout ya. Kita lihat di sini ke pengaturan sistem. Nah, ini untuk pengaturan sistem nanti bisa kita ubah juga untuk halamannya nanti ya. Misalkan di sini untuk tabelnya di sini ada nama pengaturan, nilai, keterangan. Misalkan di sini nama sistemnya alumni DB sistem, nama instansinya apa, nanti diubah saja. Terus juga di sini keterangan sistem ya, ini dan lain sebagainya nanti bisa diubah di sini ya. Nah, untuk pengubahannya nanti di sini tinggal diubah saja ya, teman-teman, seperti itu.
Oke, kita lanjutkan. Di sini masih ada pengguna nih. Nah, ini untuk pengguna teman-teman. Tadi ya baru ada 2 ya, ada Dewi nih teman-teman, dan Bayu Tutor ya ini teman-teman. Ini nanti untuk login ke sistemnya. Nanti kan tadi di set ya, itu karena default. Nanti itu tadi tidak saya rubah, jadi ini akan, kalau tidak diubah nih nanti akan secara default teman-teman untuk passwordnya ya. Untuk username-nya ini misalkan Dewi, nanti untuk login di sininya passwordnya adalah admin, seperti itu ya. Oke teman-teman, kita kembali lagi. Di sini ada profile. Nah di sini bisa kita ubah juga di sini ya. Untuk passwordnya bisa kita ubah juga di sini. Untuk hak aksesnya di sini misalkan username-nya admin, namanya super admin, hak aksesnya semua akses ya, bisa kita ubah juga di sini. Oke, dan terakhir adalah logout, seperti itu. Baik teman-teman, dan itu saja mungkin cukup detail ya dari sistem pendataan alumni ini teman-teman ya. Bagi teman-teman semua cocok buat nantinya untuk pembelajaran atau yang dikembangkan lagi dari sistem ini, dan lumayan cukup kompleks dan lumayan fungsional bagi sebuah sistem pendataan alumni, karena ya untuk mendata sebuah alumni ya, karena di sininya juga ya yang berkaitan dengan pendataan alumni ya. Misal di sini ada data keluarganya, data orang tuanya, kontak, akademik, dan akunnya, seperti itu ya. Atau misalkan di sini di info dasar nih, misalkan di data anggota nih ya, misalkan Dewi nih, atau misalkan Bayu Tutor nih, kita lihat detailnya ya. Nah nanti akan kelihatan di sini ya teman-teman. Nah ini untuk datanya. Oke, keren ya teman-teman. Oke, segitu saja mungkin di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Yang ada kendala atau mau yang request mau bikin aplikasi apa, tulis saja di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.